Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ardianti dari kelas 2A, mahasiswi Prodi D3 Keperawatan UPI Kampus Medang. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya dengan tema Islam dan Keperawatan Jiwa dan isu pandangan masyarakat mengenai pengobatan tahin dan pengobatan ruqyah bagi penderita gangguan jiwa. Dalam penanganan atau pengobatan gangguan jiwa, selain dengan medis, banyak juga yang menggunakan pengobatan alternatif, yaitu pengobatan ruqyah yang berpedoman pada Al-Quran dan juga berpedoman pada hadis. Namun masalahnya, pada zaman sekarang, mereka kurang pengetahuan mengenai pengobatan alternatif ruqyah ini. Masyarakat lebih memilih dan lebih gemar untuk mendatangi para kahin atau para dukun tersebut untuk mengobati penyakitnya, salah satunya yaitu penyakit kejiwaan tersebut. Sedangkan pengobatan yang dilakukan oleh para kahin atau para dukun itu sangat bertentangan dengan kaidah yang diajarkan dalam agama Islam. Salah satu cara yang islami untuk mengobati orang yang tidak sehat mental yaitu dengan kembalinya kepada Al-Quran dan kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Al-Quran merupakan sebuah kitab suci dan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber pertama dan utama dalam ajaran Islam. Al-Quran memberikan kesempatan kepada manusia untuk membersihkan diri dengan berbagai praktik ibadah, salah satunya yaitu dengan amalan membaca Al-Quran. Adapun yang mengatakan bahwa sholat dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga membaca Al-Quran merupakan cara-cara untuk pelegaan batin yang akan mengembalikan ketenangan jiwa pengamalnya sehingga mereka akan sehat secara mental. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 44 dan Quran surat Al-Isra ayat 82. Fenomena-fenomena yang terjadi di dalam dunia pengobatan kahin sebagai cermin tentang merosotnya ketidaktahuan masyarakat mengenai pengobatan yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis, sehingga ada beberapa keluarga lebih memilih kepada pengobatan kahin atau yang disebut dengan dukun. Keputusan untuk membawa penderita ke dukun atau kahin lebih disebabkan karena pada dasarnya mereka tidak mengetahui secara pasti penyebab gangguan jiwa tersebut. Keluarga penderita membawa penderita ke pengobatan kahin tersebut, tujuannya yaitu meminta petunjuk atau informasi sekaligus mereka memilih pengobatan dengan biaya yang relatif lebih murah. Adapun berbagai saran dan petunjuk dari kahin tersebut untuk dilakukan oleh keluarga masing-masing. Adapun salah satu keluarga yang sudah melakukan pengobatan kahin tersebut, mereka mengatakan bahwa mereka sudah melakukan apapun, berobat ke dukun sudah, tapi tidak ada hasilnya. Mereka menyuruh mendoakan dengan membaca Yasin dan juga menyembelih ayam, tapi tidak ada hasilnya. Jadi kita seharusnya dan lebih baik menggunakan pengobatan ruqyah yang sudah berpedoman kepada Al-Quran dan juga kepada hadis Rasulullah SAW. Adapun beberapa ulama yang berpendapat bahwa dukun muncul dari agama Hindu yang menyembah dewa. Jadi dukun itu yang dijadikan sebagai perantara. Orang yang sakit jiwa sangat halus dan tidak bisa diraba. Secara logika mereka tidak akan sembuh karena yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah benci terhadap orang yang musyrik. Orang yang diobati oleh dukun itu hanya praduga saja, salah satu cara atau upaya untuk merubah pandangan masyarakat terhadap pengobatan kahin, yaitu dengan cara pendekatan. Dan beberapa ulama pun mengatakan Allah dan Rasulullah telah melarang kita untuk percaya terhadap kahin atau dukun maupun peramal. Yang percaya terhadap dukun tadi, jadi untuk ibadahnya itu tidak diterima selama 40 hari. Jadi untuk kesimpulannya, kita tidak diperbolehkan untuk melakukan pengobatan kahin karena hukumnya sangat tidak diperbolehkan, karena itu merupakan sesuatu yang menyekutukan Allah. Dan untuk pengobatan ruqyah untuk orang yang
menderita gangguan jiwa, yaitu pengobatan ruqyah secara syar'i. Kami melakukan penelitian dengan kuesioner kepada masyarakat. Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa 71,4% menjawab masih ada yang menggunakan pengobatan kahin dan sebanyak 28,6% menjawab sudah tidak ada yang menggunakan pengobatan kahin. Didapatkan juga 72% tidak percaya terhadap pengobatan kahin, sebanyak 14% percaya terhadap pengobatan kahin, dan 14% ragu-ragu untuk pengobatan kahin tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.